Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Yang terhormat kepada Bapak Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unhas Jombang. Yang terhormat kepada Bapak Hanifuddin Mahadun, Magister Agama, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan Islam, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan banggakan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agnia Mar'ah. Saya mahasiswa dari semester 3A di program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang filsafat ilmu pendidikan Islam, yaitu materi ke-7. Nah, materi ke-7 ini saya akan membahas tentang dasar dan pelaksanaan pendidikan Islam. Nah, dasar dan juga pelaksanaan pendidikan Islam itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Maka kita uraikan satu persatu pada subbab materi yang ini, materi ke-7. Yang pertama adalah dasar Al-Quran. Dasar pada pendidikan Islam ini yang pertama adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga pendapat para Khulafaur Rasyidin dan juga para filosof pendidikan Islam. Kedua adalah dasar pelaksanaan pendidikan Islam. Nah, dasar pelaksanaan pendidikan Islam ini meliputi dasar yuridis, yaitu undang-undang dan berbagai peraturan pemerintah yang meliputi dasar ideal. Nah, dasar idealnya ini yaitu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah dasar konstitusional yang ada pada Undang-Undang 1945, bab 9 pasal 29 ayat 1 dan juga 2, yaitu membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa dan para pengikut keagamaan dapat beribadah dengan sesuai keyakinannya mereka. Yang ketiga adalah dasar operasional. Dasar operasional secara langsung mengatur pelaksanaan pada sekolah-sekolah di pendidikan Islam. Yang keempat adalah dasar hukum agama. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya dasar hukum agama ada dua, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Selanjutnya yaitu dasar hukum secara psikologis, yaitu peranata sosial tentang kebutuhan terhadap nilai-nilai agama sehingga mereka tenang dan tentram hatinya, sehingga mereka dapat meningkatkan diri dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Selanjutnya yaitu contoh dasar pelaksanaan pendidikan Islam. Contoh dasar pendidikan Islam yang pertama adalah kurikulum pendidikan agama. Nah, kurikulum pendidikan agama ini meliputi 4 cakup mata pelajaran. Yang pertama adalah Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, lalu Fikih, dan juga SKI. Tetapi kurikulum pendidikan Islam itu didampingi dengan kurikulum pendidikan umum juga, karena kita butuh untuk kurikulum pendidikan umum juga ya teman-teman, untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang umum. Selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, diadakannya kegiatan ekstrakurikuler keislaman seperti contohnya yaitu ada latihan banjari, ada latihan dai cilik, nah dan juga latihan melantunkan sholawat. Itu nanti akan mengembangkan potensi anak didik. Bila dia sudah punya potensinya, itu tinggal dikembangkan. Sehingga dikembangkannya nanti pada saat di masa depan, bisa saja peserta didik menjadi mubaligh sebagai penabuh hadroh, ataupun yang melantunkan sholawat yang sangat spesial, yaitu melantunkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu pendidikan agama di sekolah. Nah, pendidikan agama di sekolah ini mewajibkanlah untuk para sekolah agar mewajibkan adanya pendidikan agama Islam setiap kelas, dimulai dari sekolah dasar hingga madrasah aliyah, seperti itu. Selanjutnya adalah persamaan dan juga perbedaan. Nah, persamaan dan perbedaan pada pelaksanaan pendidikan Islam adalah yang pertama dasarnya. Dasarnya adalah Al-Quran dan Hadis. Tetap Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum meliputi dua, yaitu kurikulum pendidikan Islam
yang menganut ajaran agama Islam dan kurikulum pendidikan umum juga karena saling berkaitan. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran meliputi diskusi, ceramah, tanya jawab, berkelompok, secara praktis itu bisa teman-teman. Selanjutnya yaitu lembaga kependidikan. Nah, lembaga pendidikan ini meliputi dari Raudatul Atfal, RA, SD, SDI, MI, SMPI, lalu MTS, SMAI, dan juga Madrasah Aliyah atau MA. Selanjutnya itu tujuan. Tujuan pendidikan Islam yang pertama adalah untuk mengajarkan dan juga mengembangkan potensi para peserta didik ini berdasarkan pada kaidah nilai-nilai ajaran Islam yang sudah berlandaskan pada Al-Quran dan juga As-Sunnah, teman-teman. Selanjutnya yaitu pengertian tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab menurut Islam adalah sebuah amanah untuk membimbing dan juga mengarahkan peserta didik itu agar tahu bagaimana kita harus bertanggung jawab untuk pendidikan juga berakhlak dan dapat memahami trilogi metafisik. Trilogi metafisik ini yaitu meliputi penciptaan alam. Kita tahu bahwa Allah adalah Tuhan kita dan juga manusia. Yaitu konsep kelembaan pendidikan Islam. Konsep kelembaan pendidikan Islam sudah saya sebutkan bahwasanya dimulai dari RA hingga MI, MTS, MA, dan juga ada SDI, ada SMPI, ada SMAI, perguruan tinggi negeri Islam, ada juga perguruan tinggi swasta. Selanjutnya yaitu contoh tanggung jawab lembaga Islam. Nah, contoh pada lembaga Islam, contoh lembaga Islam yang pertama adalah sekolah Islam, madrasah dan juga perguruan tinggi. Nah, tanggung jawab. Tanggung jawab ini terbagi menjadi 6 ya teman-teman. Ada tanggung jawab iman, tanggung jawab pendidikan akal, pendidikan rohani, pendidikan sosial, ada tanggung jawab pendidikan akhlak dan juga pendidikan jasmani. Selanjutnya yaitu contoh lembaga pendidikan Islam yang ideal. Maksud dari contoh lembaga yang ideal itu adalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari awal dan juga sesuai hasil akhirnya dengan tujuan yang sudah kita inginkan. Jadi, semua itu bisa ideal apabila tujuannya itu tercapai dan tujuannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, pada contoh lembaga keidealan ini meliputi mulai dari RA, TARA, lalu SD, SDI, MI, SMPI, SMAI, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah maupun perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta. Itu semua adalah ideal apabila sesuai dengan tujuan yang ingin ia capai. Seperti itu. Selanjutnya adalah contoh lembaga pendidikan Islam yang ideal tadi sudah kami sebutkan bahwasanya kalau ada lembaga yang ingin memiliki lembaga yang sangat ideal, seharusnya harus sesuai dengan tujuannya yang awal. Sehingga selain lembaga-lembaga tersebut juga ada model baru pada lembaga pendidikan Islam. Nah, model barunya adalah seperti sekolah Islam terpadu, ada sekolah Muhammadiyah, ada Muhammadiyah boarding school yang modern ya, mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu sains teknologi, dan juga ada pesantren sains. Nah, contohnya adalah di Tebu Ireng itu ada pesantren sains yaitu berada di Kecamatan Ngoro, Desa Jombok. Nah, itu juga termasuk lembaga-lembaga yang bisa dibilang secara ideal karena itu memiliki tujuannya yaitu mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu teknologi. Begitu teman-teman. Nah, ini merupakan sebuah kesimpulan dan sebuah penjelasan dari saya mengenai tentang materi ke-7 yaitu dasar dan pelaksanaan pendidikan Islam. Teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, itu merupakan yang sudah saya jelaskan materi-materi pada filsafat ilmu pendidikan Islam sesuai dengan peta konsep yang saya buat dan juga peta imajinasi yang
terkumpul pada mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan Islam. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dan juga menonton video saya tentang mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan Islam. Saya Agnia Mar'ah, apabila ada salah kata maupun salah perbuatan dan juga materi yang belum saya cermati secara teliti, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Agnia Mar'ah, terima kasih dan undur diri pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.